Jadi ya untuk memanfaatkan waktu kami silahkan kepada Ibu Dr. Farida STMSC. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh buat beliau. Terima kasih Pak. Ini saya tidak dalam proses mengajar ibu-ibu ya Bapak Ibu, tapi kita saling berbagi aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Suara saya bisa dengar ya? Bisa. Saya. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu tim saya. Di sini ada Pak Jamal yang sibuk dengan kameranya. Kemudian di belakang ada mahasiswa saya dari saya dalam proses tugas akhir Irfan yang memang selalu saya selalu berusaha mendengarkan mahasiswa. Kita hari ini pelatihannya cuma 2 jam. Nah, jadi fokusnya saya akan saya memilih materi yang memang fokusnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis dan teknis tentang bagaimana supaya kita bisa paham dan kita ada ide tentang bagaimana menerapkan disiplin positif ini. Satu hal Bapak Ibu, disiplin positif itu gampang dijelaskan, menerapkannya itu gampang-gampang susah. Saya saja di kampus itu menerapkan disiplin positif ini betul-betul harus berpikir keras. Karena kita berbicara tentang keadilan bukan hanya untuk satu orang peserta didik misalnya, tapi juga untuk peserta didik yang lain, dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Nah, di slide yang terjadi saya ada 3 materi hari ini karena waktu kita sampai jam 12, kita usahakan selesai pas sholat.
mengerti anak. Komunikasi, salah satu prinsip komunikasi tingkat tinggi yang paling tinggi adalah ketika kita mampu mendengarkan, bukan didengarkan. Ketika kita mampu mendengarkan dan membaca. Kalau komunikasi itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki bicara. Ketika kita mampu mendengarkan, itu ada empati ke anak, sehingga ketika dia berbuat salah, dia berani bercerita ke kita. Saya ingat dulu zaman ponakan saya masih kecil, itu dia bikin salah, dia kasih rusak video gamenya temannya. Lari ke rumah, kami tidak boleh diangkat telepon, dia lari masuk kamar langsung kunci pintu karena takut, dan dia tidak berani bicara. Nah, tapi kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, kita bilang kalau ada masalah, bilang sama ibu. Dia mau kemana? Nanti dia salah ketemu orang, itu yang berbahaya. Saya pernah di Goa, Bapak Ibu bertanya kepada anak-anak sekolah dasar. Saya tanya, kamu kalau ada masalah ngomongnya ke siapa? Ke guru. Dia bilang, rame-rame di depan gurunya waktu itu. Terus, terus saya tanya, respon di gurunya? Tidak ibu, dicuekin Jackie. Itu akan menyebabkan anak tidak percaya sama orang dewasa. Langsung dia bilang, dari juga gunanya. Jadi kalau kita bilang, lapor ke gurunya kalau ada apa-apa, langsung dia bilang, tidak ada gunanya bu, tidak ditindaklanjuti. Tidak ada apa-apa dibikin guruku. Itu pesan yang sampai ke anak, Bapak Ibu. Adik dia jadi hati-hati gitu. Tapi stres juga, saya ini dampaknya karena begini, tiap kali mau bikin sesuatu, aduh ini salah benar ya, yang salah lakukan, tapi paling tidak sudah ada yang rem di kata kita. Oke, nah kita lihat, kesalahan tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Ini bahasanya bagus. Implementasinya yang kita perlu mikir ulang. Ya, karena balik lagi kan bagaimana kita melihat celah pembelajarannya. Belum tentu anak lihat. Dan kita lihat prinsip yang terakhir di sini, proaktif, disiplin positif fokus pada kesadaran diri peserta terkait dengan apa yang bisa dipelajari. Bukan sekedar kita membuktikan perilaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari SD Telkom Makassar. Ibu besar sekali suaranya. Mungkin di sini dari tadi Ibu membahas tentang peserta didik. Sedangkan kita di sini adalah orang yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Nah, kita juga di sini ada seorang pemimpin. Sama halnya kita jadi pimpinannya si anak, sedangkan kita ini adalah pimpinannya kepala sekolah. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya, mungkin kalau ada di sini Bapak Kepala Sekolah, saya sebelumnya mohon maaf. Tidak dipercaya. Oh, tidak ada sih. Kalau begitu. Kalau ada Ibu Kepala Sekolah, saya juga mohon maaf. Tidak ada di Makassar, di sana jauh sih. Ibaratnya seperti ini Bu, ketika kita mau mendisiplinkan siswa, setidaknya kan kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Betul tidak? Betul sekali. Bu, saya mau bertanya, bagaimana dengan cara mendisiplinkan seorang guru terhadap bagaimana pimpinan mendisiplinkan seorang guru? Apakah dengan salah satunya punishment-nya itu anggaplah terlambat kayak segini, dengan kesepakatan bersama, tapi atau tidak iya, seperti itu Bu. Terus dampaknya itu seperti apa? Apakah dengan seperti itu bayar? Iya masuk kok 10.000, 20.000 bayar. Terus enaknya begitu Bu. Saya juga mau Bu.
masih bukan tidur sedikit bangun pakai seng gara-gara 10.000. Apakah itu bukan maksudnya mendisiplinkan? Atau salah satu disiplin itu apakah salah satu itu menurut ibu lah itu disiplin positif terhadap kita ini? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama. Masalah kedisiplinan itu kan masalah kesepakatan dan komitmen itu. Di sini nih seninya saya bilang seni komunikasi. Saya juga berusaha. Tidak tahu siapa dosen-dosen itu. Mantan rektor BNN. Pak Haris itu dosen saya. Mantan dekan UI. Ada mantan wakil dekan, banyak pejabat. Nah, ada pola komunikasi. Kita ini kan apa ya? Yang namanya guru kita tahu sekali kita berhadapan dengan prinsip itu. Penting sekali bagi seorang leader untuk melakukan komunikasi dan membangun komitmen itu. Dan memang harus berani. Saya termasuk yang berani. Gitu. Mahasiswa dosen tidak masuk mengajar apa sih tegur. Tapi kan tegurnya bukan di depan umum. Ada namanya kita target. Kita target. Ada kultur kita memang yang mengajarkan itu. Tidak usah ke mahasiswa saja yang orang dewasa, kita tetap target. Anak-anak juga begitu. Boleh saya pinjam pensilnya, biasakan ke itu. Bukan kan ada pensilnya itu anak-anak kita langsung ambil baru kita pakai. No. Ya simpel pensilnya saya pakai. Apa susahnya kita pakai? Sebenarnya menurut saya yang biasa melanggar adalah guru. Yang pertama, anak didisiplinkan dalam hal pakaian, sementara gurunya bukan pakaian yang sebenarnya pakaian yang diatur oleh aturan pemerintah yang dipakai di sekolah. Sebagai contoh itu, ya, baju yang lain yang di atas sudah ditetapkan bahwa Senin sampai Selasa baju seperti ini, sementara gurunya sendiri yang melanggar. Karena ada kriterianya sebagai seorang panutan di depan kelas harus tampil sebagai panutan dong. Contoh, pakai sepatu kets, baru dia pakai rok yang paling ke bawah. Ini seorang pendidik ini bagaimana? Artinya kita harus memperlihatkan bahwa yang seperti inilah seorang pendidik yang harus dicontoh, dikuku dan dicontohi. Ya, saya rasa itulah Bapak Ibu. Jangan lagi ada yang pakai sepatu kets kalau ke sekolah, kecuali pakai olahraga. Oke, makasih. Jangan pakai sandal ketika mengajar. Karena di beberapa sekolah Bapak bahkan ada mewajibkan guru tidak boleh pakai rok, harus pakai celana panjang, terutama guru kelas awal harus pakai celana panjang dan sepatu kets. Kenapa? Karena proses interaksi dengan anak. Balik lagi, apa kesepakatan dan aturan sekolah? Itu saja yang kita ikuti, itu yang jadi pegangannya. Kalau kita sekolah sudah mengatakan ini ya ikut gitu. Dan kita jadi guru di sekolah itu, kan begitu. Ya, balik lagi. Bisa ya? Saya sampaikan ke ini sudah tahrim, sudah mulai mengaji di masjid. Konsentrasi kita juga terbatas, materi berikutnya itu panjang. Jadi saya bilang
kita selesaikan dulu sampai di sini. Besok-besok kalau kakaknya ada kegiatan, boleh panggil saya, Pak. Kita bahas ini tentang muatan positifnya. Karena dia materinya agak panjang tentang bagaimana kita mengelola perilaku. Begitu dia perasaannya si Swata, kalau dia bosan nih. Dia mengantuk. Kapan ini guruku selesai mengajar? Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, tapi jangan bisa dibagikan dulu kuesionernya. Saya minta ada satu kuesioner evaluasi Bapak Ibu kita isi dulu.